Halo anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali melalui video pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Doa dan harapan Ibu, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap patuhi prokes agar kalian tetap sehat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8, bab 4, indahnya berpuisi. Simak baik-baik ya. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas bab 4 pada bagian C, memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi itu meliputi ada unsur fisik, ada juga yang disebut dengan unsur batin. Pertama kita bahas dulu mengenai unsur fisik puisi. Unsur fisik yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Unsur fisik puisi meliputi A. Diksi, B. Imaji, C. Kata konkret, D. Bahasa figuratif, E. Versifikasi, F. Tata wajah. Ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai membahas diksi. Diksi atau disebut juga pilihan kata, ya. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi berkaitan erat dengan makna, rima, dan urutan kata dalam puisi. Oleh karena itu, kata-kata yang disajikan dalam puisi harus dipilih secermat mungkin. Berikutnya, imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dalam puisi dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau disebut dengan auditif, imaji penglihatan atau disebut dengan visual, dan imaji raba atau sentuh disebut dengan imaji taktil. Jadi ada 3 imaji ya, imaji auditif, imaji visual, dan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dialami oleh penyair. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh penggunaan kata konkret, misalnya gadis kecil berkaleng kecil. Yang dimaksudkan adalah seorang pengemis. Lanjut D. Bahasa figuratif atau disebut pula dengan majas. Bahasa figuratif merupakan bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif membuat puisi kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Nah,
Beberapa majas yang sering digunakan dalam penulisan puisi sebagai berikut. Ada majas personifikasi, majas hiperbola, majas metonimia, majas metafora, majas simile, majas asosiasi, majas pleonasme, majas ironi, majas litotes, dan majas antitesis. Tentu contoh-contoh majas yang Ibu berikan tadi sudah bisa anak-anak mengerti. Versifikasi yang meliputi rima, ritme, dan metrum. Kita bahas yang pertama dulu, rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi. Baik itu letaknya di awal, di tengah, maupun di akhir baris. Rima dalam puisi menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. Ya, ada yang disebut dengan onomatope, yaitu tiruan bunyi yang ada. Kemudian bentuk intern pola bunyi terdiri atas aliterasi, asonansi, persamaan akhir, dan repetisi bunyi. Pengulangan kata ungkapan. Pengulangan dalam puisi tidak terbatas pada bunyi, tetapi juga kata dan ungkapan. Berikutnya ritme atau disebut pula dengan irama. Ritme atau irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi pada arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris hingga pergantian naik turun suara secara teratur. Lanjut yang terakhir, ya, dari unsur fisik puisi yang terakhir ada tata wajah atau disebut pula dengan tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik dalam puisi membentuk bait, bukan paragraf. Setiap bait puisi tidak selalu berawal dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Selain itu, bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah tepi kiri dan juga kanan. Unsur yang kedua yaitu unsur batin. Yang dimaksud dengan unsur batin yakni unsur yang tidak dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersirat. Guru tekankan ya, tersirat. Unsur batin meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Nah, unsur batin ini meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya.
Jika desakan kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka tema puisinya adalah ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, maka temanya adalah kemanusiaan. Dan jika desakan yang kuat itu berupa dorongan untuk memprotes ketidakadilan, maka temanya protes atau kritik sosial. Demikian juga pada yang lainnya. Tema tersirat dalam keseluruhan puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkan merupakan suasana batin penyair. Lanjut yang kedua, perasaan. Perasaan penyair dapat diungkapkan melalui puisi. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain ada perasaan gembira, perasaan sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, sombong, atau bisa juga yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, nada dan suasana. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada sehingga tercipta suasana puisi. Ada yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengejek, mengimbau, memuji, atau yang lainnya. Amanat. Amanat dapat disebut sebagai pesan atau nasihat dalam sebuah puisi. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditentukan sendiri oleh pembaca yang berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu objek. Amanat tidak dapat lepas dari tema yang dikemukakan penyair. Ya, berikut Ibu tambahkan ya penjelasan mengenai makna denotasi dan konotasi. Pembagian kedua jenis makna ini didasarkan ada dan tidaknya penambahan pada makna dasar suatu kata berdasarkan pikiran, kesan, atau tanggapan pembicara atau penulisnya. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan dari makna asalnya. Sedangkan makna konotasi adalah makna kata yang telah mengalami perubahan dari makna asalnya. Ada tidaknya makna konotasi pada suatu kata dapat diketahui setelah kata itu digunakan dalam kalimat. Ya, Ibu berikan beberapa contoh jenis makna, contoh kata, kemudian apa maknanya. Misalnya jenis makna denotasi. Contoh kata, ibu guru. Kata ibu guru, makna denotasi artinya perempuan yang pekerjaannya mengajar. Yang kedua, contoh kata ibunya Amir. Ibunya Amir ini berarti perempuan yang melahirkan Amir. Itu dua contoh kata yang mengandung makna denotasi. Lanjut dengan artinya. Berikutnya, jenis makna konotasi. Kata ibu kota. Itu artinya
pusat pemerintahan. Kata ibu jari artinya jari yang paling besar atau bisa juga disebut dengan jempol. Ya, itu mengandung makna konotasi. Ya, selanjutnya Bu Guru di sini menuliskan satu contoh puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 sudah ada di halaman 114. Silakan buka buku paket kalian di halaman 114. Doa kepada pemeluk teguh. Karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Makna denotasi dan konotasi dari beberapa kata dalam puisi Doa karya Chairil Anwar yang sudah Ibu bacakan tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata termangu. Makna denotasinya terdiam. Sedangkan makna konotasinya adalah kekosongan jiwa. Kata menyebut. Makna denotasinya berucap. Makna konotasinya adalah berzikir. Kata kerlip lilin. Makna denotasinya cahaya lilin. Sedangkan makna konotasinya kesadaran yang tinggal sedikit. Kata hilang bentuk. Makna denotasinya musnah, lenyap. Sedangkan makna konotasinya hilang kepercayaan diri atau bimbang. Kata remuk. Makna denotasinya hancur. Makna konotasinya frustasi. Kata mengetuk. Makna denotasinya memukul sesuatu dengan buku jari. Makna konotasinya mengharapkan pertolongan. Terakhir, kata berpaling. Makna denotasinya melihat ke samping. Makna konotasinya lupa atau mungkar. Nah, demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan mengenai unsur-unsur puisi, baik itu unsur fisik maupun unsur batin. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Selamat belajar, semoga kalian semua sukses.